sweet 17 lah sampai 20 tahun gitu. Tapi secara legal di Indonesia penggunaan operasi itu untuk tanda tangan sendiri di usia 21 tahun. Jadi kami sangat menyarankan walaupun aman di bawah 21 tahun, tapi secara legal di Indonesia sebaiknya di atas 21 tahun. Oke. Jadi memang saran dari Dokter Arif itu adalah jika teman-teman atau teman jadjat pengen mengisi payudara amannya memang di umur 21 tahun bisa dengan menggunakan lemak sendiri. Lemak sendiri bisa. Sambil bisa menguruskan badan ya dok ya. Iya, daripada dibuang di tempat sampah bisa kita pindah ke tempat yang kita inginkan. Jangan mantan ya. Iya. Mantan aja dibuang. Mantan aja yang dibuang, jadinya lemak yang diambil bisa liposuction atau sedot lemak bisa ditransfer ke payudara. Iya. Jadinya saya ingatkan lagi, ini kemarin sudah ada kejadian yang viral. Ada ya seorang wanita yang meninggal karena filler, ternyata dilakukan bukan oleh dokter, kemudian yang dipakai adalah filler. Dan kemarin saya sedikit ada informasi bahwa memang fillernya itu campuran dok. Iya betul. Fillernya itu campuran, tidak juga pure semua filler yang filler beneran ya? Jadi gini, kadang kalau teman-teman ada ditawarin filler murah itu hati-hati. Karena misalnya filler yang benernya berapa banyak tadi? Harganya 5 jutaan ya, 5 jutaan, 5 jutaan. Nah pada saat pasien ditawari harga di bawah 1 juta, 2 juta itu teman-teman harus curiga karena harganya aja jauh banget. Jangan-jangan bukan filler beneran gitu. Jadi jangan tergoda sama yang murah ya, Iya. apalagi yang pas diskon gitu. Diskon oke, mungkin, tetapi harus range-nya yang normally. Jadi jangan tergoda yang sama yang murah-murah. Jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman judges di sini, kalau memang memilih klinik, pilihlah klinik yang tepat, yang memang dokternya istilahnya punya sertifikat ya. Jadinya entah dokter kecantikan, estetik, ataupun dokter bedah plastik. Jadi ya sekali lagi filler itu tidak diperkenankan di payudara. Jadinya lebih aman di implan, menggunakan implan ataupun dengan lemak sendiri. Daripada lemaknya dibuang, lemaknya bisa dimasukkan ke payudara. Jadinya yang dibuang, buanglah mantan saja ya. Nah buat tambahan topik ini, lemak tadi, filler ini tidak dimanapun ya Manita. Nggak cuma payudara yang nggak dibolehin. Ada yang ngisi di bokong, kalau laki-laki juga sering ngisi di penis biar gede. Nah itu semuanya nggak boleh. Jadi yang paling aman memang kalau bokong mungkin pengen kayak Nicki Minaj tuh yang gede banget tuh, mereka selain implan buat buttock, itu juga ditambah dengan fat. Jadi lemak itu nggak cuma bisa diisi payudara, juga bisa di tempat lain. Pokok asal bukan. Juga bisa ya dok ya? Bisa. Fat transfer ke wajah juga bisa. Jadi lemak itu daripada dibuang bisa ditransfer selain di payudara, bisa di bokong ataupun di muka. Memang tujuannya mengisi ya dok ya? Iya. Tujuannya mengisi, daripada lemaknya terbuang, jadinya bisa diisi. Dan lebih aman juga, kenapa? Karena yang diambil dari tubuh diri sendiri. Jadi memang lebih aman. Nah, di IG Live ini saya sematkan untuk voucher ya. Ada voucher, silahkan klik di link tersebut biar teman-teman bisa dapatkan diskon di Elegance Clinic. Kalau tempat Elegance Clinic di mana? Kita berada di Tebet, tepatnya di dekat Pancoran, masih di area Jakarta Selatan. Jadi teman-teman kalau memang mau berminat, apalagi mau ketemu Dokter Arif nih, bisa appointment. Nanti bisa masuk ke link tersebut juga dapatkan diskon-diskon menarik. Kita ada websitenya juga, www.deleganceclinic.co.id. Salah. Di sana di websitenya ada promo setiap bulannya, ada diskon setiap bulannya. Jadinya teman-teman biar lebih yakin bisa datang ke kita ataupun menanya-nanyakan lewat website tersebut. Mungkin dari teman Jejis ada yang ditanyakan mengenai filler payudara ataupun filler yang lain di wajah, kemudian atau tindakan tentang breast atau tindakan tentang transfer lemak, boleh ditanyakan di sini, kolom silakan. Boleh deh. Kolom komentar boleh dimasukkan, nanti kita jawab. Mungkin ada yang pertanyaan menarik, nanti kita berikan voucher khusus juga. Filler itu pada dasarnya aman kan dok? Ilegal kan? Legal nggak? Kalau filler untuk payudara, bokong, penis itu ilegal. Oh ilegal. Tapi kalau untuk filler yang ada injeksinya, ada kotakannya gitu ya, bisa kita pakai sehari-hari untuk injeksi bagian wajah, bagian kantong mata atau dark circle eyes, itu aman.
Cuman kalau yang ditawarin dia filler aja tuh payudaranya bagus, hasilnya bagus, awal-awal belum ada masalah. Nanti datang lagi ke kita udah 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi udah yang keras banget, malah bisa jadi cenderung menjadi keganasan, bisa jadi kanker. Oke, bisa jadi kanker ya. Karena di situ ada reaksi radang yang terus menerus. Makanya yang seremnya. Ini juga ada yang tanya lagi dok, filler hidung bahaya nggak? Karena ada yang bilang bahaya, ada yang bilang nggak ada. Dari Kak Misumi. Filler hidung itu kalau di tangan saya sih kurang, mungkin di tangan saya ya kurang bagus. Saya lebih prefer untuk minimal implan silikon. Tapi kalau pengen yang nggak pengen implan, nggak pengen ada benda asing di badannya, bisa kita tawarkan dengan tulang rawan. Tulang rawan bisa ambil dari iga ataupun dari telinga, seperti itu. Tapi mungkin kalau dokter-dokter yang lebih prefer untuk ngisi filler, mungkin di tangan saya aja kurang bagus ya. Mungkin ada dokter yang lebih hebat, tapi tangan saya lebih suka untuk pakai implan silikon ataupun pakai tulang rawan. Jadi kalau menurut dokter Arif nih, pada dasarnya nggak aman ya dok ya? Iya. Filler di hidung pada dasarnya aman, tetapi karena beliau dokter bedah plastik lebih agar menghemat waktu dan biaya dok ya? Iya. Biar nggak bolak-balik ke klinik, bisa disarankan dengan implan ataupun combine ya dok ya dengan wartawan telinga. Jadinya pada dasarnya filler untuk di hidung itu aman, tergantung pengerjaannya. Lagi-lagi siapa yang mengerjakan, apakah dia harus dicek juga sertifikatnya dokter asli atau bukan, berapa lama beliau dokter itu mengerjakan, jadinya itu mempengaruhi hasil akhirnya. Gitu. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Ade. Hai Kak Ade, untuk filler sama nggak dok kayak silikon? Iya, berarti filler itu intinya definisinya mengisi ya, mengisi bisa macam-macam. Cuma pada zaman dulu mengisi dengan filling itu dulu pakai silikon cair yang sudah tidak diperbolehkan. Tapi sekarang ya teknologi semakin maju, maka dikembangkan filling dengan silikon yang sudah terbungkus, seperti sudah jadi gitu ya, kayak bukan ban apa, kayak atasnya hamburger gitu lah. Kayak gitu. Terus ada juga kalau emang nggak mau pakai benda asing di badannya, kita tawarkan dengan filling mengisi dengan lemaknya sendiri. Cuma kekurangannya lemaknya sendiri itu kita tidak bisa langsung besar. Harus bertahap. Kenapa sih nggak bisa masuk besar kayak dengan implan silikon? Karena lemak itu kan benda hidup ya. Dia butuh darah untuk hidup. Nanti kalau terlalu banyak, yang dapat darah cuma luar doang. Yang tengah nggak hidup. Kalaupun dia mati, ya jaringan parut dari lampi jadi agak gerejel di tengahnya. Nah, itu masih mending ya. Takutnya mati diisi infeksi bakteri itu kita takutnya. Jadi memang problemnya atau kekurangan dari filling payudara dengan lemak adalah dia perlu bertahap misinya. Jadi memang semuanya harus bertahap. Buat mie instan aja buatnya juga nggak langsung instan ya dok ya. Harus masak air sendiri, harus ini semua. Jadi lagi-lagi apapun itu harus bertahap karena memang buat tangan manusia. Buat ciptaan Tuhan ya dok ya. Iya benar. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mr. Lina. Kalau buat puting payudara bisa nggak dok? Ini maksudnya filler ya? Filler untuk puting payudara bisa nggak dok? Bisa nah itu mungkin aku nangkapnya ya, untuk puting payudara biasanya ada yang namanya burik nipple. Jadi ini ya tenggelam ya putingnya ya. Daripada diisi mendingan di tindakan operatif aja, tinggal dibuka. Atas ada diktarin sih memang kekurangannya. Dengan tindakan operasi sendiri ya. Operatif, iya. Oke. Jadinya kalau memang ada yang teman-teman yang putingnya memang masuk ke dalam, masuk ke dalam bisa dengan tindakan operasi. Jadinya namanya nipple inverted. Jadinya nipplenya ada sayatannya, tindakannya dengan surgery. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Hidayati. Ada efek sampingnya nggak dok kalau filler? Ini filler di mana dulu? Fillernya mungkin kalau sesuai tema ini dengan filler payudara, efek sampingnya jauh lebih banyak, mudaratnya lebih banyak dibanding manfaatnya. Tidak disarankan untuk filler payudara. Tapi kalau pengen filler yang bagian-bagian wajah dengan filler yang sesuai rekomendasi dari FDA ataupun dari BPOM, itu aman. Efek sampingnya minimal, paling biasanya kalau jangka pendek biasanya agak biru-biru dikit, tapi nanti lama-lama hilang. Terus efek jangka panjangnya mungkin dia perlu diisi ulang, karena pil itu kan kata Mbak Dita tadi emang aslinya ada di badan, cuman dia nanti lama-lama kan diserap. Nah pil juga tidak tahan lama, bisa 1 tahun sampai 1,5 tahun, biasanya 1 tahun perlu diisi ulang. Diisi ulang kayak pulsa ya jadinya. Di retouch ya.
buat rahang. Mungkin mau bentuk rahang yang jadi set mungkin kali laki ya. Laki biasanya pengennya bentuknya rahangnya kotak, karena cenderung biasanya orang Asia itu tidak setegas orang Kaukasian. Jadi pengen rahangnya lebih tegas, bisa diisi dengan filler hyaluronic acid atau biasa kita pakai yang suntikan itu, atau bisa diisi juga pakai lemak. Atau juga pakai silikon. Ada silikon untuk chin, bahkan di luar negeri ada yang silikon untuk daerah rahang sini, angulus apa ya? Rahang sini. Yang kita kalau bilangin bentuknya yang di sini tegas ya. Apalagi kalau buat yang cowok-cowok biar kelihatan maco ya, Dok ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dapur kepo, Dok, filler payudara efek buruknya apa ya? Tadi sudah dijelaskan ya, sebelumnya untuk efek buruknya filler payudara. Pokoknya mudaratnya lebih banyak lah daripada manfaatnya. Lebih banyak kerugiannya. Dan memang tidak disarankan ya. Iya. Kemudian Irsya, filler sama botok bedanya apa ya, Dok? Filler sama botox bedanya apa? Itu saling mengisi. Jadi misalnya gini, ini misalnya ada kerutan nih ya, ada kerutan di dahi gitu. Di sini ini gue udah pakai botox. Ini ada kerutan nih, ini harus di sini gua. Ada kerutan, nah kerutan ini ada bandnya nggak lipatan ini di botox nih. Biar lipatan hilang. Nah, tapi kadang ada yang sudah di botox, bekas garisnya itu masih ada. Nah itulah fungsinya filler di sisi itu. Mengisi yang jeglong tadi. Jadi filler dan botox itu saling mengisi. Nah, filler untuk mengisi yang kosong, botox untuk mengurangi kontraksi ototnya. Jadi lebih mulus, misalnya kayak di dahi. Ini ada otot itu kan yang biarnya ya, garisnya itu bukan garis yang tebel itu di botox. Nah, kadang ada yang garisnya itu masih ada, nah itu di filler. Jadi kan lebih mulus gitu ya. Jadi intinya lagi filler mengisi volume. Semuanya teman-teman judges ada nih, aduh kerutannya udah banyak nih di dahi, di botox, ternyata di klinik lain dimanapun nggak berpengaruh ya, tetap masih ada cekungannya. Nah itu biasanya saran dokter Arif diisi dengan filler agar cekungannya itu bisa rata, lebih rata, dan biasa efeknya glowing, kena lampu bisa wow cahaya. Karena hyaluronic acid itu salah satu kelebihan selain mengisi, dia menyerap air. Jadi kalau ada yang filler di bibir itu, bibirnya jadi kelihatan basah terus. Pelampi ya? Lebih pelampi. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan lagi nggak ya? Nah, bentar kita ngintip dulu. Yuk boleh tanya-tanya lagi yuk. Dari dokter ada pertanyaan nggak, Dok? Nggak ada, di sini belum ada. Ini dari teman-teman dari mana aja ya? Saya say hello, hai semuanya. Halo teman-teman semuanya. Boleh mampir dong ke Elegance Clinic, kita ada di Tebet, deket Pancoran ya, patung yang nunjuk istilahnya. Nanti bisa datang ke sini, kita bisa konsultasi, bisa dengan dokter Arif. Kita selain dokter Arif juga ada dengan dokter bedah plastik lain. Kemudian ada dokter estetik. Jadinya kalau teman-teman yang cowok kok ke klinik sih, ada dokter Arif loh. Iya. Juga, jadinya juga banyak ya. Nggak perlu khawatir. Ada yang cewek ada, yang cowok ada. Jadinya yuk silahkan datang yuk ke sini yuk. Ini ada yang pertanyaannya dari Kak Laurencia. Rahang saya sedikit melebar, Dok. Sudah 2 kali suntik rahang. Apakah ada tindakan facelift atau operasi hasil rahangnya mengecil secara permanen? Rahangnya, jadi sebelumnya dia sudah rahangnya melebar. Sudah pernah 2 kali suntik rahang. Apakah ada tindakan selain itu, Dok? Maksudnya dia mungkin facelift atau operasi rahang buat mengecilnya secara permanen? Nah, kalau aku nangkepnya ini, kenapa 2 kali suntik rahang ini maksudnya adalah ada otot makan di sini namanya masseter. Nah, itu kalau dikecilkan cukup sulit ya. Emang terapinya di botox. Itu dengan di botox adalah kontraksi ototnya akan berkurang, kesannya mengecil. Untuk permanen terlalu berisiko karena di baliknya sini kita operasi, kita buang, ada namanya parotis kelenjar liur, ada saraf wajah. Menurut saya lebih prefer di botox aja sih. Emang kekurangannya harus berulang. Seperti itu, tidak bisa permanen. Karena untuk permanen kita bongkar atau kita buang terlalu banyak modalitas atau yang dikhawatirkan kena, kayak yang paling serem sih kena otot saraf wajah ya, karena persis bandelnya atau simpulnya di dekat sini. Oh, oke. Mungkin kalau Laurencia ini sebelumnya suntik
botok rahang ya kak ya. Memang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kakak harus retouch. Tapi untuk kelebihannya, memang setelah itu hasilnya langsung oke. Nah kalau memang hasil permanen tadi tidak terlalu disarankan untuk operasi rahang, karena memang untuk mungkin rahang ototnya ya. Tapi kalau rahang yang ini tulangnya bisa dioperasi. Oh, kalau tulangnya bisa kak biasanya. Tapi kalau problemnya di otot, terlalu banyak saraf di sini yang cukup mengkhawatirkan. Kalau tulang masih bisa kita patahin, kita perang lagi. Ya, nanti tergantung bentuk face muka. Kalau Rensia bisa datang, nanti bisa konsultasi dengan dokter Arif. Jadinya akan terlihat apakah rahangnya atau ototnya ya dok. Iya, problemnya di mana? Nanti problemnya di mana, kakak pengen bosnya mukanya seperti apa ya dok. Iya, nanti bisa disarankan apakah bisa datang ke kita. Nanti bisa datang ke kita. Jadi nanti dengan sesi konsultasi nanti kakak dapat hasilnya kira-kira perkiraan seperti apa, nanti suggestion dokter seperti apa. Oh ini ada tanya, dapur kepo cara dapetin vouchernya gimana ya? Nah ini bandingkan ini. Nah kalau cara dapetin vouchernya kakak bisa klik di linknya ya. Jadinya di link itu ada disematkan di linknya itu, tinggal diklik saja nanti akan ada petunjuknya di situ, tinggal dapat vouchernya. Jadinya gampang banget buat dapat vouchernya. Jadi ada yang ditanyakan kembali? Hari ini lumayan banyak yang ikut ya. Iya. Ada teman-temannya juga kalau mau dapat voucher buat ikut di live ini, lumayan vouchernya. Ini dokter Arif mau tindakan operasi ya dok ya? Iya boleh. Jadi ya mungkin kita akhiri dulu ya dok ya. Mungkin nextnya kita bisa live IG lagi. Iya, yang maaf seru nih. topiknya ya. Oke, nanti kita dengan topik-topik yang menarik. Nah ini karena dokter Arif segera untuk tindakan operasi. Mungkin untuk hari ini live IG-nya sampai di sini. Buat teman-teman stay healthy ya, selalu sehat, jangan lupa pakai masker. Kalau memang ada keluhan dengan kulit atau problem dengan wajah ataupun tubuh bisa datang ke Dirgans Clinic, kami ada di Tebet. Selamat sore semuanya, salam sehat, dah.